Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita boleh keluar dari bangku saudara. Mari salam kiri kanan saudara katakan Tuhan mengasihimu. Mari kita berfellowship satu dengan yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mengasihi saya dan saudara, haleluya. Puji Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita semua hidup rukun dalam Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita atas pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh berterima kasih atas penyertaan-Mu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur kami boleh bangun di pagi hari menikmati kasih Tuhan, anugerah daripada Tuhan, menikmati rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terbaik ini karena kami bersama-sama dengan keluarga kami, saudara-saudara seiman kami datang ke tempat ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Bertatalah Tuhan atas pujian dan penyembahan kami dan kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus
sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung
Raja sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, sama-sama dengan segenap hati kita mau katakan, Kau Allah yang kudus. Dan menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi dong berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa anggur baru tercurah di tempat ini. Amin saudara. Mari kita mau bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan, Roh Kudus tercurah
umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan percaya saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipotong. Mari bersorak bagi Dia. Katakan, hei, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Mari lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Katakan, membangkitkan umat pilihannya. Dengan penuh sukacita katakan, hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, kami percaya Tuhan. Belenggu dosa telah dipotong. Mari dengan segenap hati katakan, sama-sama sorakan, hei, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasa. Mari katakan, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah penuhi umatnya. Dengan apa saudara? Amin. Katakan, minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Mari katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah di umatnya nyata kuasa. Katakan, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Sorakan. Ya, saya bersukacita saudara di tempat ini. Saya merasakan banyak sekali suara-suara yang saya dengar, sehingga itu membuat saya semakin semangat di dalam Tuhan. Amin saudara. Mari kita mau lebih lagi bersorak-sorak bagi Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Sorakan. Bagi saya, biar api kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini, di gereja Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru. Katakan, dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu di mendengar. Mari bersiap, bersiap maju jalan. Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata dalam sarang kudus. Sama-sama katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkit mengerjanya.
raja. Mari lebih lagi kita mau katakan, dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Mari dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu melangkah tinggi paginya, bersilakan berjalan. Yesus menyembah kita. Amin. Dalam kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkit mengerjanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus katakan api kemuliaan. Mari jemaat katakan, mari bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, kita kepada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Katakan segala raja, segala raja. Mari lebih lagi katakan, kita dahsyat, amin. Dialah Raja segala raja, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk menabur di gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat persembahan persepuluhan komitmen kita. Kita mau bawa persembahan kita. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini, kami bersuka cita karena kami dapat beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan melimpahkan banyak berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, dan kami mau membawa persembahan persepuluhan komitmen kami. Kami mau taburkan ke dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah memelihara dan menjamin hidup kami. Sebab itu kami tidak khawatir lagi, karena kami percaya bahwa Tuhan tetap memelihara dan setia kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menabur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan terus persiapkan hati kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus adalah penolong kita, adalah penghibur kita. Roh yang dijanjikan turun dari surga untuk menolong dan menuntun setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Biar Roh Kudus memenuhi hidup hati kita. Terima kasih Bapa. Roh yang
Naikkan syukur kami padamu Roh Kudus, yang kami akui sebagai Allah itu sendiri, yang tinggal dalam diri kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang terus menjamah hidup kami, menuntun hidup kami, memulihkan kami dari hari ke hari. Dan saat ini Tuhan, kami rindukan mendengarkan firman-Mu disampaikan. Kiranya Roh Kudus juga yang membuat kami mengerti
Biar Roh Kudus juga yang merendahkan hati dan pikiran kami, agar kami mau mendengarkan apa yang Engkau hendak sampaikan pada hari ini. Kiranya semua itu boleh membangkitkan hidup kami, semakin mempermuliakan nama-Mu. Saat ini juga kami mau serahkan Tuhan anak-anak-Mu yang akan beribadah di ruang yang lain. Biarlah Engkau ya Roh Kudus yang memelihara mereka. Kami percaya Engkau sudah menjaga mereka dari sejak usia dini ini. Biar mereka boleh menyembah Engkau dengan cara yang mereka pahami, dengan cara yang mereka miliki Tuhan. Dan kiranya Engkau pun disenangkan. Jamah Tuhan para guru yang akan membimbing mereka. Biarlah ada hati yang sukacita, hati yang mengasihi kepada anak-anak ini, memberikan yang terbaik ketika mereka mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kiranya semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita sudah disiapkan dengan puji-pujian yang begitu menggugah kita, mengingatkan kita bagaimana Roh Kudus dapat bekerja di dalam hidup orang percaya. Sekali lagi, di dalam hidup orang percaya Bapak Ibu ya. Karena Roh Kudus sangat bekerja luas di dalam hidup orang percaya. Dan topik pada hari ini mengikuti juga tema dalam bulan ini. Saya beri judul bahwa Roh Allah yang berdiam di dalam diri manusia. Nah, sebagai ayat pegangannya itu dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Nanti kita akan sampai kepada ayat itu. Nah, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, kita perlu pahami bahwa memang konsep Roh Allah yang berdiam di dalam diri manusia itu memang menjadi konsep yang sangat aneh bagi dunia ini. Karena bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci mau berdiam di dalam diri manusia? Coba tolong dipikirkan dengan logika Anda sebagai manusia. Kira-kira masuk akal apa enggak? Saya sendiri kalau berpikir secara manusiawi, masa ada dua roh dalam diri saya? Gitu ya, kira-kira. Nah, tetapi inilah yang mau kita bahas, inilah yang mau kita renungkan, dan inilah juga yang diajarkan oleh firman Tuhan. Para bapak-bapak gereja, para pendahulu-pendahulu hamba-hamba Tuhan pun menyampaikan hal yang sama. Karena pegangan firman Tuhan yang kita pegang sama, itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ini bukan apa yang kata saya, kata pendeta, atau kata bapak-bapak gereja, tapi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, sebelum sampai kepada topik yang sungguh, saya mau menyampaikan begitu banyak miskonsepsi di di dunia maya gitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan slide-nya gitu ya. Semoga Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas ya. Semoga ya. Tapi nanti kita akan bahas satu persatu ininya. Kalau Bapak Ibu suka nonton YouTube gitu ya, tapi ya memang harus topik tertentu. Tapi kalau kita bicara topik tentang agama gitu ya, sampai hari ini masih banyak sekali perdebatan agama tentang topik Allah Tritunggal. Allahnya orang Kristen gitu. Bukan saja diserang dari agama lain yang mencoba menyerang kita bahwa kita menyembah tiga Tuhan gitu ya. Karena kita mengakui adanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Di ruangan ini amin semua enggak? Percaya enggak bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah yang kita sembah? Amin. Nah, di luaran sana ada agama-agama yang tidak sepaham dengan itu dan mencoba menyerang kita. Terus menyerang kita bahwa kita menyembah tiga Allah. Belum lagi tidak saja orang-orang di luar sana. Ternyata di kalangan Kristen sendiri pun masih banyak miskonsepsi yang akhirnya mereka bahkan pada petobat-petobat baru yang mungkin dari agama sebelumnya kurang paham gitu ya, kalau bahasa sekarang gagal paham gitu ya terhadap konsep dari yang disampaikan mengenai Allah Tritunggal, Allah yang diajarkan di dalam Alkitab kita. Saya pernah berdebat dengan sesama orang Kristen gitu ya, yang juga cukup senior dan juga beberapa, dan mereka masih tidak percaya bahwa Allah kita Allah Tritunggal. Gitu. Padahal di dalam zaman bapak-bapak gereja dulu, pemahaman mengenai
Allah yang mereka pikir adalah satu gitu ya. Itu kan ada aliran namanya Sabellianisme, modalisme. Nah, itu berbagai isme itulah yang sebetulnya dari zaman dari abad pertama sampai abad kelima yang itu yang terus diperangi, diluruskan oleh bapak-bapak gereja kita sampai akhirnya kita mengerti bagaimana yang namanya Allah di dalam kekristenan. Nah, saya mau sampaikan terlebih dahulu bahwa supaya kita tidak miskonsepsi, bahwa supaya kita tidak gagal paham ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harus ulangi lagi karena di YouTube itu banyak sekali ya karena memang sekarang teknologi sangat mudah diakses ya. Mereka berdebat tentang satu topik yang menurut saya belum bidangnya mereka untuk menyampaikan. Ya memang kita puji Tuhan bahwa mereka percaya pada Tuhan Yesus, oke puji Tuhan. Tapi kalau sudah bicara mengenai konsep teologi yang lebih dalam, saya rasa masing-masing dari kita harus merendahkan diri untuk mau belajar, amin. Jadi tidak secara sembarangan kita terus mempertahankan sesuatu yang sebetulnya sudah ada di dalam Alkitab kita tetapi tidak mau diakui seperti itu. Nah saudaraku sekalian, kekristenan bukan menyembah tiga Tuhan, tapi kita pun mengakui bahwa kita memegang konsep Allah yang monoteisme. Mono itu apa? Satu. Kita tidak menyembah tiga Allah. Nah ini dibuktikan dari mana? Dibuktikan dari ayat-ayat yang ada di depan ya, semoga terlihat. Yang pertama ada perbandingan di perjanjian lama yang sebelah kiri dan perjanjian baru yang sebelah kanan. Di dalam perjanjian lama, Musa mengatakan di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu apa? Esa. Lalu di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus sendiri pun mengakui hal yang sama, berbicara hal yang sama. Di dalam Markus 12 ayat 29, Tuhan Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Kita tidak menyembah dua Tuhan, tiga Tuhan. Kita hanya menyembah Tuhan yang Esa. Tetapi di dalam keesaannya Tuhan itulah yang dicoba untuk disampaikan, dicoba untuk dijelaskan lebih lanjut. Karena satunya yang manusia dengan satunya Tuhan itu jauh berbeda. Nah kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu satu lalu kita terima Tuhan itu satu ya seperti satunya benda. Bisa nggak seperti itu? Misalnya kita ada ungkapan mengatakan bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang percaya. Amin nggak? Pada saat yang bersamaan atau bergantian? Kira-kira di Indonesia, nggak usah di Indonesia, di Pamulang ini aja, orang yang percaya, misalnya katakan ada 10.000 orang. Lalu pada saat yang bersamaan 10.000 orang itu sama-sama berdoa. Lalu terus Tuhan datang gantian gitu, satu-satu. 10.000. Orang ke 10.000 gilirannya kapan gitu kan ya. Karena dalam sehari itu hanya ada 365 hari. Coba bayangin. Tuhan itu bisa hadir serempak pada saat yang bersamaan karena dia tidak terbatas. Artinya satunya Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan satunya manusia. Beda kalau 10.000 orang di Pamulang ini pengen bertemu dengan saya. Beda ya, saya satu. Ya mungkin orang yang 10.000 kira-kira 10 tahun kemudian baru ketemu sama saya. Ngerti Bapak Ibu ya? Artinya ketika kita bilang keesaan Tuhan, keesaan Allah, jangan dianggap sebagai esa itu satu benda, tidak bisa. Karena kita ketika bicara tentang Allah, kita tidak bicara tentang fisik, tetapi metafisik. Meta itu melampaui fisik, seperti itu. Nah lebih lanjut di dalam Alkitab juga disampaikan oleh Musa sendiri dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah disinilah ini Musa yang sama yang mengatakan Allah itu Esa ketika dia menulis Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, ayat-ayat pertama di dalam Alkitab dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di dalam 3 ayat itu kita bisa menemui 3 hal tentang bagaimana Allah itu. Ayat pertama, pada mulanya Allah. Allah sebagai pribadi. Kemudian ayat kedua ada roh Allah yang melayang-layang. Lalu yang ketiga, Tuhan berfirman, ada firman Allah. Jadi di dalam 3 ayat itu kita sudah melihat bahwa memang Allah itu bisa dispesifikasikan, bukan bicara jumlah. Tapi pada saat yang bersamaan, Allah yang menciptakan langit bumi ini, dia juga adalah Allah yang melayang-layang, roh Allah yang melayang-layang, dan sekaligus ketika menciptakan dia melalui firman-Nya. Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus yang tadi juga mengatakan Allah itu Esa, juga menyatakan hal yang sangat unik. Di dalam Matius 28 ayat 19, ini pasti kita sudah hafal semua ya, karena ini adalah amanat agung, dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak mengatakan baptislah hanya di dalam nama Yesus, atau hanya mengatakan di dalam nama Roh Kudus, atau di dalam nama Bapa saja, tidak. 3-tiganya dengan sengaja, dengan maksud dan tujuan yang sengaja. Tuhan Yesus menyebutkan 3 itu. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan Allah itu Esa. Tetapi ketika dilakukan pembaptisan untuk menjadikan orang murid, dikatakan 3-tiganya. Artinya ada kesetaraan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak itu adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Seperti itu ya, saudaraku sekalian. Dan yang terakhir di dalam perjanjian baru, ternyata bukan saja Musa di dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus yang mengajarkan, penerus Tuhan Yesus sekalipun, yaitu Petrus, mengatakan hal yang serupa. Di dalam 1 Petrus ayat 1 ayat 2, Rasul Petrus mengatakan gini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Disebutkan 3-tiganya di situ. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus yang memiliki posisi yang sama. Jadi saudaraku, sebetulnya kita menyembah berapa Tuhan? Boleh lanjut? Ada berapa Allah yang kita sembah? 3 Allah? Tidak. 1 Allah, itu baru benar. Karena Allah di dalam yang kita pelajari di dalam Alkitab kita ini bukan bicara berapa. Kalau ketika kita bicara Tritunggal, kita tidak sedang bicara berapa Allah, tapi kita sedang membahas bagaimanakah Allah itu. Jadi kalau kita bicara berapa Allah, maka kita akan tersasar, pikiran manusia kita akan pusing sendiri memikirkan, kok Allahnya orang Kristen ada 3 ya? Bingung ya. Dan tapi nggak salah juga, artinya maksudnya memang ini tidak bisa dihindari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bahkan anak saya sendiri pun yang sudah ikut sekolah minggu dari kecil, sekali 2 kali juga nanya. Jadi pernah ini udah agak lama ya, anak saya nanya, saya nggak usah sebut anak yang mana, tapi anak saya gitu. Dia nanya, jadi Tuhan Yesus itu sama Bapa sama ya? Loh ya beda, saya bilang gitu. Jadi dia pikir itu Allah Bapa, Allah Anak, terus Roh Kudus sama, ya dia juga gitu istilahnya, seperti itu. Saya bilang tidak seperti itu. Karena ketika kita bicara Allah, memang itu suatu yang misteri dan melampaui akal kita. Wajar kalau kita manusia yang adalah ciptaannya tidak bisa mengerti sepenuhnya. Amin enggak tuh? Jangan mencoba memahami pencipta kita. Kita hanya bisa memahami pencipta sepanjang
beliau ya Allah berkenan mengemukakannya, berkenan menunjukkannya. Setuju nggak? Kita tidak bisa membuat pencipta itu masuk ke dalam pikiran kita, oh oke, begini. Ya kalau gitu Anda saja yang jadi pencipta. Kita hanya menyatakan apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Jadi bukan bicara berapa, tapi bicara bagaimana. Kalau inilah kira-kira kalau di kelas-kelas teologi, kira-kira gambarnya seperti ini. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Itu sama-sama Allah, adalah Allah. Tetapi Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa, gitu ya. Seperti itu. Nah memang ini agak sulit dipahami, memang tidak bisa sepenuhnya dipahami. Itu makanya ada bagian namanya iman. Hal-hal yang melampaui pikiran kita, maka kita harus mengimani atas dasar yang sudah kita percaya sekarang. Kira-kira gitu enggak? Ketika orang tua saya menyekolahkan saya mulai dari SD, orang tua saya beriman, gitu ya, bahwa kalau saya akan diperlengkapi sampai SMA nanti untuk siap menghadapi dunia pekerjaan, untuk bisa mandiri. Kira-kira gitu enggak? Tapi saya waktu menjalaninya sekolah, emang saya mikir, nanti jadi apa? Mau jadi apa kamu? Jadi pilot, jadi dokter, gitu ya. Pernah suatu kali saya praktekkan, saya jadi Superman, pernah. Benjol-benjol kepala saya. Ya, kan anak-anak kecil kan seperti itu. Nah, artinya kita tidak bisa menyelami seluruh rahasia Allah ini. Nah, kalau hanya sebuah pendekatan, kita bisa. Artinya begini, ini pendekatan saja ya, jangan dibilang ini yang paling benar, saya nggak bisa. Karena kita ini, saya mau ambil contoh manusia. Karena manusia ini adalah ciptaan yang sempurna, ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, amin. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah setidaknya ada hal yang Tuhan ciptakan itu memang kita serupa dan segambar. Nah saya kalau bicara manusia ada apanya? Ada tubuh, amin. Ada pikirannya, ada rohnya. Setuju? Salah satu diambil dari ini, jadi apa kita? Kalau ada tubuh, ada pikiran, enggak ada roh, jadi apa? Wafat. Setuju enggak? Ya wafat dong, enggak manusianya enggak ada. Ya, ada tubuh, ada roh, enggak ada pikirannya, apa namanya? Gila. Ya kan? Nah, ada roh, ada pikiran, enggak ada tubuh, namanya apa? Ada roh, ada pikiran. Hah? Gentayangan. Loh, dari tiga ini kita dicabut, ya kita tidak jadi manusia, betul? Nah Allah ya seperti itu gitu ya, itu kesatuan. Ini saya bilang pendekatan, jangan mengatakan ini hanya supaya kita memahami konsepnya. Lalu saya ketika berkhotbah, apakah kalau kita percaya bahwa firman Allah itu menjadi manusia, tapi banyak orang tidak percaya. Apa sih firman Allah jadi manusia? Firman Allah yang adalah logos, yang adalah ide Allah gitu ya. Lalu mengambil tubuh seorang manusia yang kita akui sebagai Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, apakah manusia dalam tanda kutip tidak bisa seperti itu? Saya ambil contoh. Ini kan direkam ya. Dan kalau Bapak Ibu nonton yang YouTube channel kita, ada rekaman-rekamannya Pendeta Thomas, Ibu Esther, atau saudara-saudaraku yang pernah naik ke mimbar, bahkan saya sendiri juga ada di situ. Setuju ya? Gitu ya. Ketika kita menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, direkam gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang kenal sama saya. Pas ngeliat, dia bilang, itu si siapa namanya? Dia akan sebut siapa? Pak Nathan, Pak Condro, kan gitu kan? Padahal saya lagi tidur di rumah. Tapi ketika dinonton YouTube, itu ini si Nathan nih lagi ngomong nih.
Saya lagi ngapain? Lagi gosok gigi, lagi mandi, lagi makan sama. Artinya dengan teknologi ini gitu ya, saya bisa berada di mana-mana. Ketika saya ngomong, omongan saya bukan. Ketika saya bicara, ide saya bukan. Ketika saya bicara, semangatnya saya bukan. Amin. Lah kalau manusia aja bisa melakukan seperti itu, ya minimal di dua tempat yang berbeda gitu ya. Tapi kalau namanya YouTube ditonton oleh 100 orang yang berbeda, dan berarti 100 orang itu sedang menikmati atau sedang mendengarkan ide saya, pikiran saya, semangat saya. Amin. Dan saya lagi ngapain? Tengah malam lagi tidur. Betul ya? Lah kalau manusia saja bisa begitu, apalagi Allah. Jadi jangan memasukkan Allah itu di dalam pikiran kita, tidak bisa. Jangan mencoba mengerti sepenuhnya, enggak bisa. Ini kita tidak bicara berapa Allah, kita bicara bagaimana si Allah. Nah itu yang kita renungkan sepanjang waktu. Jadi ketika penciptaan, tiga-tiganya hadir tidak? Allah Bapa, Allah Firman atau Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan mereka setara. Nah ini meluruskan konsepsi dulu supaya kita tidak gagal paham lagi. Karena masih banyak mungkin saudara-saudaraku mungkin mengimaninya tapi masih bingung seperti apa sih? Ya seperti itu. Ada yang lebih baik, ya saya tidak yakin ada penjelasan yang paling benar di dunia ini. Karena pada akhirnya kita harus mengalaminya sendiri. Kita harus memiliki pengalaman dengan Allah. Amin. Jadi satunya Allah jangan disamakan dengan satunya angka manusia atau satu benda. Gitu ya. Satu handphone ini saat ini ada di sini, nggak bisa kemana-mana. Seperti itu. Baik. Nah, kita boleh lanjut. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan pada hari ini, yaitu tujuan Roh Kudus, kemudian cara kerja Roh Kudus, dan bagaimana Roh Kudus dapat hidup di dalam kita. Nah, kiranya kita boleh sama-sama memahami. Tujuan Roh Kudus ada 2, mempermuliakan Allah dan menggenapi rencana Allah. Nah, saya ambil contoh begini. Ketika semua anak saya itu belajar satu skill yang baru, ketika belajar sepeda, ya sambil sepeda aja, gitu ya. Saya ngajari mereka dengan cara yang saya tahu dan pasti berhasil. Setuju nggak? Bapak-bapak di sini yang sudah, atau ibu-ibu juga pernah juga ngajarin sepeda ya, tapi kan kebanyakan bapak-bapak ngajarin sepeda. Kita ngajari mereka dengan cara yang pasti berhasil, dan kita yakin kalau melakukan hal yang sama, dia berhasil. Karena itu juga yang kita lakukan dulu, akhirnya kita berhasil. Jadi saya bisa menjamin anak saya berhasil ketika belajar sepeda. Pertanyaannya, anak saya yang saya ajarin itu yakin bisa enggak? Belum tentu. Karena itu barang baru buat dia. Dia bisa ngelihat, orang-orang kok bisa ya naik motor, naik sepeda, kan ini kan unik ya sepeda itu kan kalau dipikir-pikir ya. Kalau didiemin jatuh, tapi kalau jalan bisa seimbang. Betul ya? Kalau didiemin aja tanpa standar jatuh enggak? Jatuh. Tapi kalau digerakin kan pakai 2 roda juga. Bahkan ada yang 1 roda, bisa tuh jalan. Nah, dia enggak mengerti. Dia cuma taunya kok bisa ya. Terus bapaknya ngajarin, saya ngajarin. Nah, saya memastikan dia pasti bisa. Saya jamin dia pasti bisa. Dan akhirnya sekarang semuanya bisa. Naik motor bisa semua. Nah, ketika dia bisa, yang senang siapa kira-kira? Hah? Bapaknya atau anaknya?
Dua-duanya seneng nggak? Tapi bapaknya lebih seneng nggak? Oh seneng banget. Karena bangga anaknya bisa. Nah itulah Roh Kudus. Dia bagaikan mentornya kita. Mentor yang pasti membuat kita berhasil. Amin. Dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, bukan sebagian, tetapi seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Jadi Roh Kudus ada di dalam diri kita untuk menjamin kita mendapatkan keseluruhan keselamatan itu. Amin. Dia ada di dalam diri kita untuk menjamin, untuk menjadi mentor kita, untuk dia menuntun kita. Nah, itu jaminan pasti. Kita pasti bisa mempermuliakan Allah kalau ada siapa? Roh Kudus. Tetapi kalau tidak ada Roh Kudus, maka tidak ada jaminan kita bisa mempermuliakan Allah. Karena tanpa kekudusan Allah tidak mau disenangkan. Setuju ya? Nah, kita Roh Kudus punya tujuan untuk mempermuliakan Allah. Lalu yang kedua adalah menggenapi rencana Allah. Dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang bisa membuat manusia hanya Allah. Ada seperti tadi kita sudah bahas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berperan di dalamnya. Baik kelahiran secara fisik maupun kelahiran secara rohani, ketiga oknum itu ada, ketiga pribadi itu ada. Seperti itu. Nah, Roh Kudus itu menolong kita untuk bisa menggenapi rencana Allah. Karena Allah sudah merencanakannya sebelum kita dilahirkan, sebelum dunia dijadikan. Memang ini konsep yang agak membingungkan, tetapi tidak juga harus begitu. Karena bapak ibu, pasangan suami istri, ketika sudah tahu punya anak, ya seneng nggak? Senangnya luar biasa. Lalu mulai deh ketika sudah ada anak, padahal anaknya belum lahir loh. Biasanya apa sih yang dilakukan? Anaknya belum lahir. Ngapain aja tuh bapak sama ibunya? Semuanya disiapin. Beli bajunya, beli pampersnya, beli popoknya, tempat tidurnya disiapin semuanya. Seperti itu. Nanti setelah lahir, apa lagi dipikirin? Pendidikannya dipikirin. Di mana SD-nya, di mana TK-nya, harus TK yang langsung bisa ngajar 5 bahasa. Wah, ngeri kan? Ya kan? Hanya bahasa roh aja yang nggak bisa diajarin. Ya, 5 bahasa harus belajar, gitu ya. Kelas 1 sampai kelas 6 langsung kalkulus 4. Waduh, pusing semua. Artinya sampai SMP, SMA, kuliah, orang tua tuh sudah memplan semuanya, merencanakan semuanya, sehingga anak yang tidak bisa, yang belum bisa berpikir, yang belum memiliki kecerdasan, intelijensia yang cukup, ya tinggal ngikutin aja. Setuju nggak? Itulah yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri kita. Ketika kita mengalami kelahiran yang baru, dilahirkan kembali di dalam Roh, ini kan kelahiran yang ajaib, kelahiran di dalam Roh itu. Kita menjadi pribadi yang baru. Allah itu sedang mengembalikan yang sudah Tuhan rencanakan dari awalnya. Ini loh, dulu waktu kamu belum bertobat, kamu kan pikiranmu itu kemana-mana, maunya ngikuti keinginan sendiri, egoismu banyak. Kamu gak ngerti rencanaku. Tapi sekarang ketika lahir baru, Roh Kudus ada, ayo, ini ada rencana Allah buat kamu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Nah, jika sampai hari ini Bapak Ibu masih bingung ada ngapain di dunia ini, tanyalah pada Roh Kudus. Suatu hari ya, anak saya dan juga salah satu murid saya di sekolah minggu itu nanya. Jadi kalau
perbedaannya orang yang berusaha keras lalu jadi bisa seperti apa? Itu rencana Allah atau bukan? Ada orang yang dikasih talenta sama orang yang tidak dikasih talenta. Jadi anak saya nanya, kalau dia punya passion tapi ternyata nggak bisa, itu rencana Allah atau bukan? Yang saya yakini adalah bahwa Allah punya rencana yang indah buat kita. Apapun peranan kita, sekecil apapun peranan kita. Nah, seringkali kita ini terdoktrinasi karena apa? Karena nonton atau inputan yang ke dalam pikiran kita itu salah. Ya arti bukan salah ya. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita itulah yang kita kerjakan. Ya, apalagi anak-anak muda gitu ya, begitu lihat misalnya kalau anak-anak cowok-cowok gitu ya, ngeliat gitaris, ngeband, drum, bass, wah seneng banget. Oh, karena apa? Karena para pemain-pemain band itu paling digandrungi sama anak-anak, setuju ya? Setuju enggak? Karena saya ngalamin itu, saya bisa main gitar aja, banyak orang kenal saya karena saya bisa main musik, kan seperti itu. Nah, para anak-anak muda ini, dia melihat satu sosok, wih keren ya, ngeband, gitar oke ya, ngedrum oke, ngebass, pengen niru. Padahal sebetulnya dia tidak punya skill itu, ya passionnya karena dia ingin kelihatan keren aja sebetulnya. Akhirnya dia mulai belajar gitar gitu, tapi kok udah belajar bertahun-tahun, nyetem aja nggak bisa kan gitu. Pertanyaannya, apakah itu rencana Allah? Saya yakin nggak kayak begitu. Kita punya keinginan yang salah karena kita tidak mengerti siapa diri kita. Nah, orang bisa berhasil dari berbagai hal, meskipun tidak baca Alkitab bisa berhasil betul. Tetapi kalau Anda ingin menggenapi rencana Allah dalam dunia ini, maka kita harus berbalik kepada firman Tuhan. Kita harus bergantung kepada siapa? Roh Kudus. Karena rencana Allah itu yang paling benar. Bukan masalah sukses di dunia ini. Di dunia ini kita sudah sering bahas. Kita hanya hidup berapa tahun? 70, 80 tahun. Ya syukur-syukur kayak yang saya sudah yang ke 91 tahun. Kalau Mei ini. Nanti kita akan rayakan sama-sama. Tanggal 27 Mei. Tetapi secara garis besar kan kita hanya hidup 70, 80 tahun. Setelah itu hidup selama-lamanya. Atau mati selama-lamanya. Nah kita mau sedang kejar apa? Mau kejar rencana Allah di dalam hidup kita, melalui hidup kita, atau mau ngejar rencana kita sendiri? Ya kita bisa paling kaya bisa. Bisa paling sukses bisa. Bisa punya Jaguar, bisa punya McLaren gitu ya. Anak saya ininya McLaren soalnya. Apanya? Foto profilnya di itunya McLaren dia. Emang kamu mau beli McLaren? Ya nggak apa-apa. Ya sudah. Kalau emang Tuhan izinkan kenapa enggak? Kan saya juga yang nikmatin ntar. Bisa nebeng. Tapi artinya tujuan kita tidaklah harus seperti itu saudaraku sekalian. Amin. Apapun kita, posisi apapun kita saat ini, sudahkah kita mengerti rencana Allah dalam hidup kita? Tidak harus besar, tidak harus, begini, tidak ada sesuatu yang paling besar atau sesuatu yang paling kecil di hadapan Tuhan. Semuanya sesuai dengan rencana Allah. Amin. Iya kan? Ya kita juga sering bahas bahwa dari 5 jari ini yang paling penting jari yang mana? Semua penting kan? Nggak ada yang mau terus dipotong gitu kan? Gitu ya. Misalnya dibayar 1 miliar gitu ya. Ada ibu-ibu di sini kelingkingnya dipotong, sumbangin mau 1 miliar. Kalau terpaksa mungkin ada yang mau. Tapi kalau dalam keadaan normal, ada yang mau menyumbangkan kelingkingnya aja 1 miliar? Nggak ada. Gitu. Minimal bisa buat ngorek-ngorek lah. Loh iya. Coba Anda masukin hidung ke dalam hidung pakai jempol coba. Bisa? Gak bisa. Ya ini yang berguna. Gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Amin. Jadi
Roh Kudus itu menggenapi rencana Allah di dalam diri kita. Nah, saudaraku terkasih, itu tujuan Roh Kudus. Tetapi cara bekerjanya bagaimana? Setidaknya ada 2 langkah cara bekerjanya. Langkah pertama adalah Tuhan berdiam dalam diri orang percaya. Ini yang tadi saya katakan, ini sebuah konsep yang agak membingungkan buat orang-orang dunia ini. Tetapi ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dikatakan begini, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yuk baca sama-sama selanjutnya. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan Yesus sendiri sudah bilang, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ini benar-benar Roh Kudus yang adalah Allah sejati itu tinggal di dalam manusia. Di dalam manusia itu di dalam mana sih? Ya di dalam tubuh manusia. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tubuh kita dijadikan bait Roh Kudus. Sebagaimana Allah dulu tinggal diam di dalam bait Allah, gitu ya, yang ada gedungnya dulu, sekarang tubuh kita lah baitnya. Tubuh kita adalah rumahnya. Kalau dikatakan rumah berarti tempat tinggal. Tempat di mana kita mau berdiam. Ya kan? Tempat di mana kita merasa aman, nyaman ya di dalam rumah. Nah, Roh Kudus itu juga mau tinggal di dalam tubuh kita sebagai rumahnya. Jadi langkah pertama supaya kita bisa menggenapi tujuan Roh Kudus di dalam hidup kita, ya tidak lain tidak bukan ya kita harus Roh Kudus ada di dalam siapa? Kita. Di dalam tubuh kita. Sehingga dia menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Dan memang tidak sekaligus berubah, ada yang 180 derajat berubah, ada juga yang bertahap. Itu yang dikatakan penyucian oleh Roh Kudus. Hari demi hari ketika dia tinggal di dalam tubuh kita, dia menyucikan kita. Langkah pertama, Roh Kudus harus tinggal di dalam diri manusia. Ini tidak bisa diterima oleh dunia. Karena dunia tidak mengenal Dia. Kamu mengenal Dia. Caranya mengenal Dia bagaimana? Caranya tahu Roh Kudus ada seperti apa? Langkah kedua. Di dalam langkah kedua ada 4 hal yang Roh Kudus kerjakan secara simultan. Simultan dan berkelanjutan. Simultan itu artinya bisa yang manapun ini bisa duluan. Tidak ada urutannya, bisa lebih dulu. Yang pertama mengajar. Lalu mengingatkan, menginsafkan, dan memperlengkapi. 4 hal ini yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri orang percaya ketika ada Roh Kudus di dalam kita. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri manusia, ya 4 ini tidak akan terjadi. Dia mengajar. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala hal. Ketika Tuhan Yesus mengatakan segala sesuatu, segala hal, kira-kira apakah cuma masalah keselamatan saja? Tetapi aspek ini sangat luas.
kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah perekonomian. Ketika ada 5.000 orang butuh makan, Tuhan melakukan mujizatnya. 5.000 orang makan hanya dari 5 roti dan 2 ikan, sisa pula. Lalu kemudian memberikan makan lagi kepada 3.000 orang. Melakukan mujizat-mujizat. Kemudian ketika Tuhan Yesus berjalan di dalam dunia ini, bagaimana dia punya karakter untuk merespon berbagai keadaan. Nah, semua itu Roh Kudus akan ingatkan kita ketika kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Dia akan mengajarkan, dia akan mengingatkan, seperti itu. Kita sudah terpisah dari Tuhan Yesus itu 2000 tahun lamanya. Tetapi Roh Kudus bekerja secara luas di dalam diri orang percaya sejak pencurahan Roh Kudus di Israel itu, di kitab Kisah Para Rasul. Ya, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, turunlah Roh Kudus. Sejak hari itu Roh Kudus bekerja terus sampai hari ini, sampai nanti kita akhir zaman bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Dia mengajarkan, dia mengingatkan kita. Akan apa? Akan yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Kita tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus pribadi yang juga memiliki kepribadian, dia akan mengajarkan kita. Pernah enggak kita tiba-tiba kepikiran sesuatu, keingetan sesuatu yang kita tidak pernah pikirin? Ya itulah cara kerja Roh Kudus. Kadang-kadang kita hanya menganggapnya sebagai tiba-tiba gue keinget nih, kan gitu. Kan suka gitu ya. Tiba-tiba gue keinget nih, tiba-tiba aku ini nih. Sebetulnya enggak tiba-tiba, saya yakin. Di dalam diri orang percaya ada Roh Kudus, dan ketika ada momen yang penting Tuhan ingatkan, amin. Lalu kita meresponnya, tiba-tiba nih gue keinget, enggak gitu juga. Nah, kita perlu memberikan rasa hormat yang lebih kepada Roh Kudus. Bahwa itu sebetulnya Roh Kudus yang bekerja kepada kita. Ya, banyak orang mengatakan Roh Kudus tidak berbicara. Roh Kudus berbicara. Permasalahannya mungkin kita tidak pernah bergumul, kita tidak pernah mau mendengarkan. Dia mengajari kita. Karena saya juga mengalami begitu banyak pertolongan dari Roh Kudus. Bagaimana kalau dalam pekerjaan, bagaimana pekerjaan mana yang harus didahulukan dari begitu banyak orang yang mengatakan urgent. Ya, kalau orang yang bekerja pasti tahu. Semuanya urgent, semuanya orang minta urgent, harus selesai. Ya, tubuh kita, dia lupa kita ini manusia, cuma tubuh kita cuma satu. Lalu caranya bagaimana? Ya berdoa, minta tolong Roh Kudus, mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, mana yang akan berimpact kepada kita. Saya tiap pagi kalau berdoa, Tuhan tolong saya dalam bekerja hari ini, ingatkan saya akan hal yang saya sebetulnya sudah lupa. Ingatkan pekerjaan yang mungkin ada yang akan miss. Tolong Tuhan. Nah, seringkali Roh Kudus mengingatkan. Seringkali Roh Kudus bicara yang ini dulu kerjain. Atau pernahkah saudara ketika bertemu dengan seseorang tiba-tiba ada perasaan gak nyaman ataupun malah suka sekali. Jadi ada perasaan yang membuat kita waspada. Kalau Anda ada Roh Kudus dalam diri Anda, itu sebuah awareness. Suatu yang kita, kayaknya enggak, bukan ini orangnya. Kelihatannya bagus, semuanya bagus. Tapi seringkali kan karena awareness itu ada, kewaspadaan itu sudah dimunculkan oleh Roh Kudus, tapi karena kita masih punya ego, akhirnya kita tetap terjang terus. Akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu, semua aspek kehidupan kita. Kita semua tidak pernah dilatih bagaimana membesarkan anak, mendidik anak, tetapi kita yakin kalau kita berdoa pada Roh Kudus, kita akan ditolong. Amin. Saya juga mengatakan pada anak-anak saya, paling kalian ada di rumah itu sampai umur 20-an, 21 tahunan gitu ya. Kayak sekarang si Joel sudah
umur dari sejak 18 tahun sudah tidak di rumah lagi. Hanya Roh Kudus yang bisa jaga dia. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. 3 hal ini harus menjadi pemikiran kita dan perenungan kita. Setiap hari, setiap waktu Roh Kudus menyucikan kita, meluruskan hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Menginsafkan kita akan dosa. Ini dosa loh, jangan dilakukan. Lalu ini loh kebenarannya yang harus kamu lakukan. Kenapa dua itu harus dilakukan? Dosa harus dihindari, kebenaran harus dilakukan supaya apa? Karena akan ada penghakiman di akhir zaman nanti. Itulah yang dikerjakan Roh Kudus. Setuju enggak? Tetapi kalau kita tidak punya Roh Kudus di dalam diri kita, maka dosa ya yang kita tahu itu dosa, tetapi kita tidak akan punya sense, kita tidak akan punya rasa terhadap dosa itu. Ya kita kerjakan aja. Ya kita akan tetap jatuh ke dalam dosa yang sama. Kita tahu ini enggak benar, tapi tetap kita lakukan juga. Karena pengetahuan itu hanya sebatas pengetahuan. Tetapi kita butuh sesuatu yang menghidupkan pengetahuan itu menjadi suatu kenyataan. Nah, roh kita sendiri, pribadi kita sendiri tidak akan bisa melawan yang namanya dosa. Wong manusia itu jatuh dalam dosa ketika tidak ada dosa kok. Jatuh di dalam dosa ketika tidak ada dosa. Apalagi sekarang sudah ada dosa terus kita mau melakukan kebenaran. Yesus susahnya minta ampun. Sesuatu yang mustahil. Jadi kita tahu, tetapi kita tidak bisa melakukannya. Itulah kuasa dosa atas kita. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, Dia tinggal di dalam diri kita, ada satu spirit yang baru, kekuatan yang baru yang memampukan kita. Ini dosa, betul ini dosa, jangan lakukan lagi. Ini kebenaran, aku lakukan kebenaran. Karena apa? Penghakimannya akan ada. Karena semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Amin. Dia menginsafkan kita. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Roh Kudus memperlengkapi Anda. Kalau Anda belum bisa sesuatu, Roh Kudus akan perlengkapi. Kembali lagi, untuk mempermuliakan, tujuan Roh Kudus mempermuliakan Allah, ya, dan juga menggenapi rencana Allah di dalam siapa? Di dalam diri kita. Saya ingatkan sekali lagi, tujuannya apa Roh Kudus? Dia membuat kita supaya kita bisa mempermuliakan Allah. Dan dia membuat kita supaya bisa menggenapi rencana Allah. Ketika menggenapi rencana Allah, perlu ada skill set yang baru, perlu ada pengetahuan yang baru, skill yang baru, karakter yang baru, itulah yang diperlengkapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memperlengkapi kita. Apa yang kita tidak punya bisa Tuhan perlengkapi. Amin. Kalau di sini kan contohnya ada gembala, ada pengajar, ada nabi, ada guru. Apakah mereka lahir tiba-tiba langsung punya panggilan gembala, nabi, guru? Kan tidak. Tetapi di kemudian hari dipanggil lalu dijadikan gembala. Dipanggil dijadikan pekabar Injil. Dipanggil dijadikan guru. Roh Kudus yang melengkapinya. Dan semua dari kita, ketika kita sudah menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi warga negara surga, maka kita juga punya panggilan yang tertentu, yang spesifik di dalam hidup kita. Dan kita harus menggenapi itu. Dan percayalah Tuhan akan memperlengkapi kita untuk kita bisa menggenapi itu. Amin. Ya Tuhan tidak akan ya kalau kita tidak mau dipakai, Tuhan akan pakai yang lain. Oleh sebab itu, ayo kita harus diperlengkapi oleh Tuhan. Nah saudaraku terkasih,
Cara kerja Roh Kudus tadi adalah yang pertama, Roh Kudus harus diam di dalam kita. Nah, supaya diam, maka kita harus paham hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah Roh Kudus dapat hadir dalam diri Anda. Tapi bagaimana? Ini yang paling penting yang perlu saudara ketahui. Bagaimana Roh Kudus dapat hadir dalam diri Anda? Kalau Anda tidak punya Roh Kudus, Anda akan sulit, bahkan tidak akan bisa mempermuliakan Allah. Anda tidak akan bisa menggenapi rencana Allah dalam diri Anda. Anda mungkin dalam kondisi yang baik-baik saja saat ini, dalam kondisi yang cukup harta, cukup makan, sehat, bisa saja. Tanpa mengenal firman Allah, tanpa mengenal Tuhan Yesus, tanpa menerima Roh Kudus, bisa saja. Tetapi saya yakin dalam diri Anda, dalam hati yang terdalam, Anda masih bertanya-tanya, setelah ini ya saya mau kemana? Setelah ini saya mau ngapain? Setelah 80 tahun saya hidup di dunia ini terus saya mau ngapain? Itu kan pertanyaan 1 miliar umat ya. Semua orang di dunia ini pasti suatu ketika dalam hidupnya pasti bertanya, abis ini aku kemana ya? Anda perlu Roh Kudus, Anda perlu Tuhan. Kita bisa menggenapi rencana Tuhan kalau ada Roh Kudus. Tapi bagaimana dia dapat masuk di dalam diri kita? Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38. Ini adalah khotbah Petrus. Mari kita perhatikan sama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi tidak akan bisa kita menerima Roh Kudus tanpa melalui proses ini. Nonsense, nggak bisa. Anda harus mau melalui proses ini. Proses yang mungkin tidak menyenangkan, mungkin proses juga yang menyakitkan, mungkin juga proses yang kita harus terus-menerus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dikatakan apa? Bertobatlah. Harus ada pertobatan. Tidak bisa enggak. Harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau sudah bertobat, ya kita sudah tidak mau lagi melakukan yang dulu gitu ya. Dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosa. Artinya kita mengimani Yesus Kristus yang sanggup mengampuni dosa. Karena yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia adalah dosa. Dan yang hanya bisa menebus manusia dari keberdosaannya hanya Yesus Kristus. Jadi ketika bertobat, sudah tidak mau melakukan dosa lagi, objek imannya juga harus clear. Gitu ya. Bertobat, tapi setelah itu kita mengarahkan kepada siapa? Hidup kita. Ada orang-orang di dunia ini sudah bertobat, tidak melakukan lagi, tetapi memilih iman yang berbeda, ya silakan saja. Tapi saya yakin di dalam iman yang di luar Alkitab kita ini, iman itu ya kita pasti tidak ada Roh Kudus di situ yang membuat mereka bisa melakukan perkara yang besar tadi. Tidak ada Roh Kudus yang akan membantu mereka untuk mencapai tujuan rencana Allah. Amin. Gak ada. Karena ketika mereka bertobat, setelah itu mereka mengandalkan diri mereka sendiri lagi untuk melakukan pertobatan itu. Amin. Itulah yang membedakan kita, iman kekristenan, iman dalam Alkitab ini dengan iman yang lain. Kita menyadari kita lemah, maka itu kita bertobat. Setelah itu kita mengarahkan iman kita pada Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita. Kemudian Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Nah, Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, saudara-saudaraku sekalian. Bukan kekuatan kita.
Amin. Nah, ini pertobatan yang Tuhan minta dan objek imannya yang Tuhan minta itu seperti itu. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh dunia ini. Oke, bertobat, tetapi ketika bertobat mereka mulai melakukan apa yang benar, tapi mengandalkan kekuatan mereka sendiri lagi. Kekuatan yang sebetulnya sudah dibelenggu oleh dosa. Paham ya Bapak Ibu ya? Inilah perbedaan kita. Ketika kita bertobat, kita mengarahkan pada Tuhan Yesus, ya Roh Kudus yang masuk dalam kita. Nah, betapa berharganya Roh Kudus yang adalah Allah sendiri, yang adalah pencipta langit dan bumi ini mau berdiam diri di dalam diri kita. Sebagai rangkuman, saya mengingatkan kembali, ada 3 yang harus kita pahami. 1, tujuan Roh Kudus adalah mempermuliakan Allah dan menggenapi rencana Allah. Semua orang yang percaya padanya akan dapat menggenapi rencana Allah dan mempermuliakan nama Allah. Karena Roh Kudus adalah jaminan, dia adalah mentor. Yang kedua, cara kerja Roh Kudus, dia harus berdiam diri dulu dalam diri kita. Lalu selanjutnya dia memperlengkapi, menginsafkan, mengingatkan, mengajarkan kita. Kita menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang menjadi punya knowledge yang baru, punya skill yang baru untuk menggenapi rencana Allah. Tetapi yang ketiga adalah yang paling penting. Anda tidak dapat bisa menerima Roh Kudus jika tanpa pertobatan dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sebagai penutup, saya mau bercerita, boleh? Nah, Bapak Ibu tahu ini? Pembalap? Ya. Kalau ini saya ambil contohnya pembalap rally ya. Sebenarnya semua pembalap pun mirip-mirip sebetulnya. Pembalap itu ada drivernya. Kitalah drivernya itu. Ada navigator sebelah kiri. Tugasnya navigator ngapain? Baca peta. Jadi pertanyaannya, yang tahu arah dan tujuan navigator atau drivernya? Navigator kan? Bukan si drivernya. Drivernya punya skillnya, tapi dia nggak tahu tujuannya. Dia cuma tahu aku akan menuju titik A ke titik B. Jaraknya 30 km misalnya, atau 50 km jaraknya. Tetapi belok kiri, belok kanan, kelak-keloknya dia nggak tahu. Itulah tugas navigator. Navigator yang punya skill, yang punya knowledge-nya, yang punya pengetahuannya untuk menuntun mobil ini sampai ke titik B. Oke, saya jadi driver nih. Kata navigatornya, kiri, kanan. Direm dikit, soalnya lompatan, rem dikit. Kiri, saya belok kanan. Terjadi apa? Masuk sawah. Dan itu banyak kejadian. Banyak kejadian bagaimana seorang driver ketika tidak fokus pada navigatornya, gitu ya, salah dengar. Wah, kiri, kanan. Rem, digas terus, lompat. Gitu ya, ketika lompat keseimbangan hilang, mobil terbalik. Seperti itu. Mirip-mirip seperti itulah kita dengan Roh Kudus, saudaraku. Amin. Roh Kudus itu dia navigator kita. Memang kalau navigator tidak ada di dalam tubuh kita, tetapi suara yang disampaikan oleh navigator itu ada di kepala kita kan. Ada di kepalanya si driver kan. Dengar gak dia bilang kiri? Dengar. Kanan? Dengar. Turunan. Belok 90 derajat. Gini. Gak ada gitu ya. Tikungan gitu ya. Pokoknya harus dengar kata navigator. Saudaraku terkasih, Roh Kudus bagaikan navigator dalam hidup kita. Dia akan berbicara terus. Masalahnya
kita mau mendengarkan atau tidak. Kita akan sampai tujuan dan pasti, jaminan pasti. Navigator yang benar jaminan pasti akan sampai titik B. Amin. Kecuali navigatornya memang juga sama-sama lelah atau agak-agak pekok gitu ya. Salah baca, yang nyasar dua-duanya. Tetapi kita yakin Roh Kudus itu bukan navigator yang sembarangan lah, dia pencipta. Mari saudaraku terkasih, kita mau bertobat, kita mau serahkan hidup kita. Mau gak hidup kita lebih sejahtera lagi, lebih sukacita lagi di dalam dunia ini? Ini kita masih ada beberapa puluh tahun ke depan, kalau Tuhan kehendaki. Tetapi masalahnya tantangan dunia itu sungguh luar biasa. Perekonomian itu sungguh luar biasa menghadapinya. Ada cara-cara baru yang kita tidak pahami. Ada rencana-rencana jahat dari dunia ini yang kita tidak pahami. Kita hanya bisa bergantung pada siapa? Pada pimpinan Roh Kudus. Yang saat ini memang pribadi yang sedang bekerja di muka bumi ini. Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di sini. Tuhan Yesus sudah ada di sorga. Karena tugasnya dia ngapain sekarang? Menyiapkan tempat buat Anda-Anda. Ya, ini udah disiapin tempat kita sama Tuhan Yesus semua. Amin. Ya kan, saya nggak tahu kaplingannya Bapak Ibu berapa gitu ya. Saya sih pesannya yang 1000 meter persegi kalau bisa. Kalau bisa gitu ya. Cuman kayaknya pelayanan saya belum nyampe 1000 meter persegi nih kayaknya. Tuhan Yesus lagi di sana menyiapkan tempat buat kita. Yang sekarang ada di sini siapa? Roh Kudus. Yang ada dalam hati kita. Dia selalu bicara sama kita, ngajarin kita, ngingetin kita. Dia navigator kita. Dia yang menjamin Anda pasti. Dan dia menjamin kita bisa melalui beratnya kehidupan ini. Mungkin Anda tidak punya kekayaan yang paling banyak, ya enggak. Mungkin Anda tidak punya pendidikan yang paling hebat, ya mungkin enggak. Mungkin Anda tidak punya banyak teman, tidak dari latar belakang yang apapun juga. Tetapi kalau ada Roh Kudus, Anda dengarkan, dia akan menuntun. Dan Anda akan melalui kehidupan ini dengan damai sejahtera, dengan sukacita, meskipun ada tantangan. Amin. Mari saudaraku terkasih, jangan sepelekan Roh Kudus dalam diri Anda. Kalau Roh Kudus sudah merasa dikecewakan, dia akan tinggalkan saudara. Raja Saul, ketika diurapi dia penuh dengan Roh Kudus. Tapi dalam masa hidupnya dia ketika tidak setia pada Tuhan, lalu dikatakan apa? Maka Roh Tuhan meninggalkan dia. Kita tidak mau menjadi orang seperti itu kan. Kalau kita selalu melawan Tuhan, maka kita tidak akan hidup sejahtera. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur padamu. Engkau yang baik, Engkau yang pelihara kehidupan kami. Kami nyatakan syukur kami ke hadapan Engkau. Karena Engkau berkenan tinggal di dalam kami. Engkau berkenan bertahta, berdiam di dalam diri kami. Kami adalah orang yang berdosa, tetapi Engkau berkenan hidup di dalam kami, menuntun kami, mengajar kami dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan. Ampuni kami Tuhan, jika kami begitu banyak melakukan pelanggaran, dengan tidak mendengarkan arahan-Mu, tidak mendengarkan ajaran-Mu, tidak mendengarkan perkataan-Mu di dalam hati dan pikiran kami ini. Ampuni kami ya Roh Kudus. Biarlah kami hidup untuk terus menghargai Engkau. Tuntun kami Tuhan, sampai kami mendapatkan kekekalan seutuhnya dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus, mempermuliakan nama Allah kami. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu.
Rasakan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Saudaraku yang Tuhan, dalam rally tersebut antara driver dan navigator harus saling mengenal. Semakin mereka menghubungi akrab, akan mudah bekerja sama. Demikian pula antara saudara dan saya sangat membutuhkan hubungan akrab dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Semakin kita menjalin hubungan akrab dengan Roh Kudus, kita akan semakin peka apa yang menjadi keinginan Roh Kudus dalam hidup kita. Betapa bahayanya jikalau kita hidup dengan kekuatan sendiri. Betapa hebatnya driver tersebut, betapa hebatnya skillnya, tapi jikalau mereka tidak mendengarkan sang navigator, mereka akan tersesat. Mari kita akan bergaul dengan Roh Kudus. Dengarkan sang navigator kita yang selalu siap 24 jam satu hari. Gali, jalin hubungan semakin akrab, semakin kita peka apa yang menjadi kehendak Roh Kudus dalam hidup kita. Mari berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian kembali dengan lebih sungguh, lebih heran kepada Tuhan.
kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan. Sekali katakan lebih sungguh, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Sambut Tuhan. Sebut nama Dia, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Biarlah Dia bekerja secara penuh dalam hati saudara. Dengarkan suara Roh Kudus yang membimbing saudara, menuntun saudara dalam selama hidup kita. Terima kasih. Puji nama-Mu Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kiranya Allah Bapa, sumber kasih karunia, kiranya Roh Kudus, sumber pengharapan, kiranya persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kamu sekalian mulai saat ini selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Genggamlah tanganku setiap hari, ku tak dapat jauh sendiri. Bawalah diriku kepada
segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan.